Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 24 Januari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah juru selamat bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua. Meski menderita dalam dosa, tapi kemenangan akhir boleh menjadi bagian kami di dalam Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Mary Rumengan. Kepada Ibu Mary, kami persilahkan. Selamat pagi bagi kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, Jumat tanggal 24 Januari 2025, dengan judul Hanya Kristus yang dapat menebus dosa. Ayat inti terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kejatuhan manusia memenuhi seluruh sorga dengan kesedihan. Dunia yang diciptakan Allah dirusak oleh kutukan, dosa, dan dihuni oleh makhluk-makhluk yang ditakdirkan untuk menderita dan mati. Tidak ada jalan keluar bagi mereka yang telah melanggar hukum. Para malaikat berhenti menyanyikan pujian. Di seluruh istana surgawi ada ratapan atas kehancuran yang telah ditimbulkan oleh dosa. Anak Allah, Panglima Surga yang mulia, tersentuh oleh rasa kasihan bagi umat manusia yang telah jatuh. Hatinya tergerak oleh belas kasihan yang tak terbatas saat malapetaka dunia yang terhilang bangkit di hadapannya. Namun, kasih ilahi telah menyusun rencana yang dengannya mereka yang terhilang dapat ditebus. Hukum Allah yang dilanggar menuntun kehidupan orang-orang berdosa. Di seluruh alam semesta hanya ada satu yang dapat atas nama umat manusia memenuhi tuntutannya. Karena hukum Allah sama sucinya dengan Allah sendiri, hanya satu yang setara dengan Allah yang dapat menebus pelanggarannya. Tidak seorang pun kecuali Kristus yang dapat menebus manusia yang telah jatuh dari kutukan hukum dan membawa mereka kembali ke dalam keharmonisan dengan sorga. Kristus akan menanggung atas dirinya sendiri kesalahan dan rasa malu karena dosa-dosa yang begitu menjijikkan Allah yang kudus sehingga harus memisahkan Bapa dan anaknya. Di hadapan Bapa dia memohon demi orang berdosa, sementara bala tentara sorga menanti hasilnya dengan minat yang mendalam yang tak dapat terucapkan. Persekutuan misterius itu berlangsung lama. Pemufakatan tentang damai bagi umat manusia yang telah jatuh. Rencana keselamatan telah ditetapkan sebelum penciptaan bumi, karena Kristus adalah anak domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Namun, itu adalah suatu perjuangan, bahkan dengan Raja alam semesta, untuk menyerahkan anaknya untuk mati bagi umat manusia yang bersalah. Oh, misterius penebusan, kasih Allah bagi dunia yang tidak mengasihinya. Siapakah yang dapat mengetahui kedalaman kasih yang melampaui segala pengetahuan? Allah harus dinyatakan dalam Kristus. Mendamaikan dunia dengan dirinya, umat manusia telah menjadi begitu hina karena dosa sehingga mustahil bagi mereka dalam diri mereka sendiri
untuk menjadi selaras dengan Dia yang sifatnya adalah kemurnian dan kebaikan. Namun Kristus setelah menebus mereka dari kutukan hukum dapat memberikan kuasa ilahi untuk bersatu dengan usaha manusia. Dengan demikian, melalui pertobatan kepada Allah dan iman kepada Kristus, anak-anak Adam yang telah jatuh dapat sekali lagi menjadi anak-anak Allah. Dikutip dari Patriarchs and Prophets halaman 63 dan 64. Demikianlah bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Mary. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Perhatikan apa yang renungan hari ini nyatakan dalam Christ Triumphant, halaman 30, paragraf 3. Di seluruh alam semesta, hanya ada satu yang dapat atas nama umat manusia memenuhi tuntutannya. Karena hukum ilahi sama sucinya dengan Allah sendiri, hanya satu yang setara dengan Allah yang dapat menebus pelanggarannya. Tidak seorang pun kecuali Kristus yang dapat menebus manusia yang telah jatuh dari kutukan hukum dan membawa mereka kembali ke dalam keharmonisan dengan sorga. Kristus akan menanggung atas dirinya sendiri kesalahan dan rasa malu karena dosa yang begitu menjijikkan Allah yang kudus sehingga harus memisahkan Bapa dan anaknya. Hanya satu, saudaraku, yang dapat melakukan penebusan. Hanya satu, saudaraku, yang setara dengan Allah. Siapakah dia? Yesus Kristus. Siapakah Allah yang dimaksudkan? Allah Bapa. Kenapa? Sebab gara-gara dosa, Bapa dan anaknya dipisahkan. Dan tidak hanya itu, kepada Allah Bapa, Yesus memohon demi orang berdosa. Ingat kembali penjelasan roh nubuat berikut ini dalam The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 45, paragraf pertama. Segera saya melihat Dia, yaitu Yesus, mendekati cahaya yang sangat terang yang menyelimuti Bapa. Malaikatku yang menyertaiku berkata, Dia berbicara serius dengan Bapanya. Kecemasan para malaikat tampak sangat kuat saat Yesus sedang berkomunikasi dengan Bapanya. 3 kali Dia, yaitu Yesus, ditutup oleh cahaya mulia menyelimuti Bapa, dan yang ketiga kalinya Dia keluar dari Bapa, pribadinya dapat dilihat. Wajahnya tenang, terbebas dari semua kebingungan dan keraguan, dan bersinar dengan kebajikan serta keindahan, tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Yesus berdiskusi serius dengan Bapanya. Tidak ada oknum yang lain. Hanya mereka berdua, yaitu Bapa dan anaknya. Berapa kali Bapa dan anak berdiskusi serius? 3 kali. Dan kali yang ketiga baru ada keputusan. Wajah Yesus terlihat tenang. Kemudian Yesus bertemu dengan para malaikat dan memberitahukan kepada pasukan malaikat bahwa jalan keselamatan telah dibuat untuk manusia yang hilang. Yesus mengatakan kepada para malaikat bahwa Dia telah memohon kepada Bapanya dan telah menawarkan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan untuk menjatuhkan hukuman mati atas dirinya sendiri, bahwa melalui Dia manusia boleh mendapat pengampunan. Itu sebabnya roh nubuat berkata dalam manuskrip 16a, tanggal 1899, paragraf 13. Rencana penebusan diatur dalam permusyawaratan antara Bapa dan anak. Pembicaraan tertutup dan serius hanya antara Bapa dan anaknya, sebab Bapa dan anaklah yang mengatur rencana penebusan tersebut. Tidak ada yang lain. Kemudian, The Desire of Ages halaman 834 berkata, sebelum dasar-dasar dunia diletakkan, Bapa dan anak telah bersatu dalam sebuah perjanjian untuk menebus manusia jika manusia dikalahkan oleh setan. Mereka telah menjabat tangan mereka dengan ikrar khidmat bahwa Kristus harus menjadi penjamin bagi umat manusia. Inilah dasarnya bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa, dan inilah dasarnya bahwa hanya Kristus yang dapat menebus kita.
Renungan hari ini menyatakan yang sama dalam Christ Triumphant halaman 30 paragraf 4. Di hadapan Bapa, Dia, yaitu Yesus, memohon demi orang berdosa, sementara bala tentara sorga menanti hasilnya dengan minat yang mendalam yang tak terucapkan. Persekutuan misterius itu berlangsung lama, permufakatan tentang damai bagi umat manusia yang telah jatuh. Rencana keselamatan telah ditetapkan sebelum penciptaan bumi, karena Kristus adalah anak domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Yesus memohon kepada Bapanya untuk menjadi penjamin manusia yang telah jatuh, dan perbincangan antara Bapa dan anaknya berlangsung lama, yaitu 3 kali mereka berdiskusi. Kenapa diskusinya lama dan sampai 3 kali? Karena Science of the Times tanggal 4 November tahun 1908 paragraf 3 menyatakan, rencana keselamatan telah diletakkan sebelum penciptaan dunia karena Kristus adalah anak domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Namun, hal itu adalah pergumulan dengan Raja alam semesta untuk menyerahkan anaknya untuk mati demi ras yang bersalah. Tetapi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, misteri penebusan, kasih Allah untuk dunia yang tidak mengasihinya. Tidak mudah bagi Allah Bapa untuk menyerahkan anaknya untuk mati demi kita yang berdosa ini. 3 kali Bapa dan anaknya diskusi. Namun, karena begitu besar kasih Bapa akan kita semua, akhirnya ada keputusan, yaitu hanya Kristus yang dapat menebus manusia dari dosa. Sungguh suatu misteri penebusan. Kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan. Dan hal ini telah dijelaskan kepada Adam. Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 50, paragraf 2. Adam diberitahu bahwa nyawa seorang malaikat tidak dapat membayar hutangnya. Hukum Jehovah, dasar pemerintahannya di sorga dan di bumi, sama kudusnya dengan Allah itu sendiri. Dan karena alasan ini, hidup seorang malaikat tidak dapat diterima oleh Allah sebagai korban untuk pelanggarannya. Hukumnya lebih penting di matanya daripada para malaikat suci di sekitar tahtanya. Bapa tidak dapat menghapus atau mengubah satu ajaran hukumnya untuk menemui manusia dalam kondisi jatuhnya. Tetapi anak Allah yang telah bersatu dengan Bapa menciptakan manusia dapat membuat penebusan bagi manusia diterima oleh Allah dengan memberikan nyawanya sebagai korban dan menanggung murka Bapanya. Malaikat memberitahu Adam bahwa karena pelanggarannya telah membawa kematian dan kesengsaraan, kehidupan dan keabadian akan terungkap melalui pengorbanan Yesus Kristus. Roma 5 ayat 17 berkata, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Mengapa kebenaran rencana keselamatan ini disampaikan kepada Adam dan Hawa? Science of the Times tanggal 4 November tahun 1908 paragraf 8 menyatakan, Adam dan Hawa berdiri sebagai penjahat di hadapan hakim yang adil, menunggu hukuman atas pelanggaran yang telah mereka lakukan. Tetapi sebelum mereka mendengar tentang kehidupan yang penuh kerja keras dan kesedihan yang harus menjadi bagian mereka, atau tentang keputusan bahwa mereka harus kembali menjadi debu, mereka mendengarkan kata-kata yang tidak akan gagal memberi mereka harapan. Meskipun mereka harus menderita karena kuasa musuh mereka yang perkasa, mereka dapat menantikan kemenangan akhir. Inilah pentingnya pekabaran rencana keselamatan disampaikan kepada Adam dan Hawa dan bahkan kepada keturunan mereka sampai sekarang. Sebab meski ada penderitaan yang diakibatkan oleh setan, tetapi kemenangan akhir dapat menjadi bagian kita di dalam Yesus Kristus.
Dia yang dapat menebus kita dari dosa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, yang begitu besar kasih-Nya akan kami, sehingga rela mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menjadi korban pendamaian. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu yang begitu besar, sehingga meskipun 3 kali harus berdiskusi dengan anak-Mu, Engkau bergumul untuk menyerahkan anak-Mu bagi kami yang berdosa ini. Namun pada akhirnya Engkau relakan anak-Mu untuk turun ke dunia ini menjadi juru selamat kami. Karenanya karuniakanlah ya Bapa roh anak-Mu dalam hati ini, agar kami dalam Yesus tidak hanya memperoleh kemenangan atas dosa di dalam Yesus, tetapi juga boleh merasakan syukur yang tak terkira atas kasih-Mu yang tak terkira bagi kami. Dan bila mana kami hidup sungguh-sungguh menuruti akan kehendak dan hukum-Mu di dalam Yesus, pada akhirnya saat Yesus datang kedua kali, maka keselamatan dapat menjadi bagian kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.